Pada tahun 1985, Komisi Makam Perang Jepang mengumumkan penemuan titik tenggelamnya kapal Yamato. Di hari peringatan ke-60 tahun, seorang wanita muda bernama Makiko datang untuk mencari jejak ayahnya yang dulu bertugas di sana. Ia pun pergi ke kantor koperasi nelayan yang berada di Makurazaki. Di dalam kantor, saat mau menemui kepala pelabuhan, Pak Kepala sedang bicara dengan seorang kakek tua bernama Kamio. Dia adalah veteran perang yang lagi diomelin karena jarang hadir ke perayaan. Tahun ini kau wajib datang. Tak lama petugas ngasih tahu ada wanita yang ingin sewa perahu ke titik tenggelamnya kapal Yamato. Lalu Makiko bilang ke Kamio berapapun biayanya dia siap bayar. Kamio jawab kau salah orang, dan saat masuk kantor, Pak Kepala nolak menyewakan perahu. Selain jaraknya jauh, titik itu cukup berbahaya. Di luar selesai bersih-bersih kapal, Atsushi yang bekerja dengan Kamio pamit pergi izin ke sekolah. Makiko yang tak mau nyerah nekat nawarin para nelayan, tapi mereka nolak. Kamio yang ikut dengar memilih pergi, dan saat ziarah ke makam rekannya, terlihat Makiko berdiri di pinggir laut. Merasa kasihan, Kamio samperin lalu bertanya, kenapa ingin pergi ke sana? Begitu Makiko bilang, dia putri Mamoru Uchida yang meninggal tahun lalu. Kamio kaget, gak nyangka ternyata ia selamat. Dan setelah memberitahu situasi, kondisi, dan 15 jam perjalanan, Kamio siap mengantar. Atsushi yang ikut ke pelayaran itu menggemparkan seisi kantor. Dengan kapal tua, mereka benar-benar nekat. Di saat Makiko menunjukkan sebuah foto, Kamio tahu ini diambil tahun 1943. Ada Uchida, Moriwaki, dan Karaki. Waktu usianya 15 tahun, setelah pulang sekolah bareng Taiko teman sekelasnya, mereka mengunjungi ibu yang lagi bersih-bersih perahu. Ibu sengaja buat persiapan, takut kakak Kamio pulang dari medan perang. Begitu mendengar, Kamio pun ingin ikut jejak sang kakak. Ibu kelihatan sedih lalu pergi. Kemudian Kamio membuka kembali lembaran memori kelam di atas kapal Yamato. Juni 1941, setelah invasi Jepang ke Tiongkok, Inggris, Amerika, dan Belanda menjatuhkan embargo minyak hingga ekonomi Jepang tertekan. Untuk memecah kebuntuan, Jepang menyerang Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember 1941. Di hari yang sama, kapal Yamato memulai uji coba pelayarannya. 6 bulan pertama, Jepang melaju cepat, menguasai Hong Kong, Malaysia, Singapura, Filipina, hingga Indonesia. Namun Juni 1942, mereka terpukul telak di Midway dan arah perang pun berbalik. Agustusnya Amerika mendarat di Guadalcanal. Setelah 6 bulan pertempuran sengit, Jepang mundur dan dominasi Pasifik mulai runtuh. Pada 18 April 1941, Isoroku Yamamoto, perancang serangan Pearl Harbor, tewas saat pesawatnya ditembak jatuh Amerika. Ia dimakamkan dengan kehormatan pada 5 Juni di Jepang. Musim semi 1944 di Pelabuhan Kure. Saat situasi militer Jepang makin terdesak, para kadet muda yang sebagian bahkan belum genap 15 tahun langsung dikirim ke atas kapal. Dengan wajah polosnya, semua terpaku saat melihat Yamato menjulang di hadapan mereka. Rasa takut bercampur bangga karena sebentar lagi akan naik ke atas kapal perang terbesar kebanggaan negaranya. Total 64 kadet dikirim hari itu. Setelah upacara penyambutan, mereka langsung dibagi ke beberapa regu dan Kamio masuk tim pertahanan anti pesawat. Setiap sore selama 1 jam mereka harus latihan fisik dari judo, kendo, sampai sumo. Di tengah jalan, perhatian mereka salfok melihat 2 perwira bertarung sengit. Salah satunya adalah Uchida, ayah Makiko, melawan Moriwaki. Belum puas nonton, mereka sudah ditegur dan disuruh kembali ikut arahan kapten, lalu berlari naik tangga sampai ke pos tempur. Sebagian tim masih harus lanjut mendaki ke posisi masing-masing yang jaraknya lumayan bikin engos-engosan. Setelah tur keliling kapal,
Malamnya mereka tidur di atas ayunan gantung dan baru aja terlelap sudah dikejutkan bunyi terompet. Di tengah sesi latihan, seorang kadet bernama Nishi sempat menjatuhkan amunisi dan malamnya dia langsung dihukum oleh Machimura, kepala ABK yang terkenal galak dan sadis, dengan dibantu Tamaki, kaki tangannya. Besok pagi, setelah selesai ngepel geladak, mereka dikumpulkan buat senam dengan gerakan serempak, lalu kembali latihan tempur. Dan kali ini, catatan waktunya lebih cepat dari hari sebelumnya. Namun tiba-tiba Machimura kembali berulah, hanya perkara ada yang lupa nutupin jendela kabin. Di antara barisan ada Kamio yang aneh pas lihat gelagat Kotani. Bukannya diam, dia malah ngaku sehingga Kotani lolos, sedangkan dia jadi kena hukum. Uchida sebagai pelatih tim itu disuruh ikutan mukul. Dia nolak tapi Machimura maksa. Melihat mukulnya cuman pelan, dia jadi ikutan dihukum sampai kayunya patah, lalu diganti dengan pipa yang langsung kena tulang. Disitulah Uchida balik menghantam Machimura sambil bilang, "Kau pikir dengan intimidasi junior bisa menangin perang?" Setelah itu di luar, ketua regu datang dan tahu Kamio gak salah, cuman sok jadi pahlawan. Nyaris baku hantam, barulah Kotani ngaku dan siap dipukul. Namun Kamio nolak. Ia bilang, "Aku tulus. Setia kawan bukan sok jadi pahlawan." Takut Uchida dikirim ke pengadilan militer karena mukul atasannya, Sumio mau ngadu ke Moriwaki. Moriwaki adalah kepala set sekaligus sahabat Uchida. Pas ngelapor dia malah kena pukul dan disuruh balik kerja. Tapi Kamio ikut bantu bicara. Barulah Moriwaki jenguk sambil membawa makanan. Di sana ia cerita, tadi Kamio datang nangis-nangis dan Machimura sepakat masalah itu nggak akan diperpanjang. Bukannya bersyukur, Uchida malah nantang kalau dia masih berani mukulin junior, tetap bakal dilawan balik. Malamnya di pos pertahanan, Uchida mengajarkan cara operasi meriam Kamio ke bagian pegang handle untuk mengatur elevasi laras. Sementara Mizutani mengendalikan putaran meriam ke kanan dan ke kiri. Supaya nggak macet, mereka harus rajin membersihkan laras dan mekanismenya karena pesawat tempur musuh bisa melesat hingga 180 meter per detik. Kembali ke cerita Makiko yang mulai mabok laut dan setelah diberi obat karena khawatir dan berencana putar balik, dia nolak. Kamio langsung bilang, "Kau keras kepala persis ayahmu." Namun Makiko ngaku dia bukan putri kandungnya, lalu cerita. Usai perang, Uchida kembali ke Nagoya dan mengadopsi 11 anak yang ayahnya gugur di medan perang. Mendengar itu Kamio salut, ia memang orang baik. Di musim panas tahun 1944, para kadet muda diberi kesempatan pulang. Waktu lagi jalan, mereka pada ngobrol. Ada yang mau ke pemandian air panas, nonton bioskop. Tapi Nishi kelihatan bingung dan cerita kalau rumahnya jauh, ada di pelosok desa. Kamio langsung nawarin, "Nginep di rumahku aja." Nishi pun terima ajakan itu. Setelah turun dari bis, ia melipir ke kantor pos untuk kirim surat dan sedikit uang ke ibunya yang ada di kampung. Lalu nyempetin doa bareng di kuil dan tak lama Taiko manggil yang kelihatan senang. Pas dikenalin ke Nishi, mereka saling hormat. Kamio bilang kalau Nishi itu jago gambar. Taiko langsung ikut lari buat ngambil kertas dan pensil. Di atas perahu lagi digambar. Taiko bilang pengen kelihatan cantik. Nishi jawab, "Kau udah cantik kok." Ia langsung GR. Di rumah saat kumpul bareng, pas tahu ayah Nishi tewas di medan perang, ibu tanya, "Kenapa ikutan perang?" Nishi bilang, "Kami petani kecil, gak punya penghasilan tunai." Suasana berubah sedih. Tapi pas denger kalian jangan sampai tewas, ibu tunggu di rumah. Semua ngedadak diam. Tanggal 15 Juni 1944. Pasukan Amerika mendarat di Saipan, menerobos perimeter pertahanan Jepang. Di atas kapal, Kamio berantem sama temannya pas ngebahas tentang pendaratan di Saipan. Moriwaki datang melerai dan tahu situasi mulai kacau.
Dia pun ngasih semangat dan sebungkus ubi. Di tempat lain, Sumio dipanggil Tamaki, kaki tangan Machimura yang pernah mukulin Nishi. Pas diberi jimat kiriman ibu, Sumio nolak. Tamaki bilang, meski anak adopsi, dia tetap ibumu. Dengan terpaksa, Sumio terima, tapi nolak ngaku Tamaki adalah kakak tirinya. Di ruangan, saat lagi santai sambil mengasah belati pemberian Panglima Yamamoto, Uchida bilang ke Moriwaki, "Ini harta kesayanganku." Hingga di tanggal 17 Oktober 1944, armada Amerika menyerang kapal Yamato di Teluk Leyte, perairan Filipina. Di tengah pertempuran, melihat menara dua tumbang, Uchida langsung ambil alih, meninggalkan tim Kamio dan kawan-kawan. Dari sana formasi mulai kacau balau, ditambah para pemuat amunisi kewalahan. Moriwaki sempat kaget dia meninggalkan posisinya. Hingga sebuah tembakan melesat mengenai mata Uchida sampai terpental ke bawah. Saking banyaknya korban, dokter kewalahan dan nyuruh Moriwaki kembali perang. Namun tak lama, pesawat Amerika akhirnya mundur. Dalam 5 hari pertempuran di Teluk Leyte, armada gabungan Jepang kehilangan 3 kapal tempur, 4 kapal induk, 9 kapal penjelajah, dan 8 kapal perusak. Pukulan itu begitu telak hingga kekuatan laut Jepang nyaris lumpuh. Dan sejak saat itu, mereka tak lagi mampu melancarkan operasi besar di lautan Pasifik. Sumio yang lagi nyiapin makanan disuruh Moriwaki ganti baju lalu pergi ke geladak. Di pertempuran itu, Tamaki, kakak tirinya, tewas. Di sana Sumio minta maaf ke Nishi, kakaknya pernah mukulin dia. Jasad Tamaki dihanyutkan ke laut. Sumio teriak memanggil kakak yang sebelumnya sulit ia ucapkan. Sedangkan di ruangan medis, Uchida hanya terbaring dan menangis. Kamio cerita dia kehilangan mata kirinya, tertembak di panggul dan bahu hingga harus dirawat di Singapura. Di tengah obrolan melihat keduanya pada sedih, Atsushi turut ngasih mereka minum. Setelah Yamato diperbaiki, mereka kedatangan Laksamana Ito yang akan melanjutkan operasi terakhir kapal tempur raksasa itu. Pada tahun 1944, Amerika merebut Saipan dari Jepang, dan dari pulau itu, pesawat B-29 mulai melancarkan pengeboman besar-besaran. Hingga 10 Maret 1944, kota-kota seperti Tokyo, Osaka, dan Kobe luluh lantak. Industri hancur, jalur suplai amunisi bagi Angkatan Laut Jepang terputus. Satu persatu garis pertahanan mereka runtuh, dan posisi Okinawa sudah jelas jadi target berikutnya. Suatu hari para taruna bertanya kepada Karaki yang sekarang menggantikan posisi Uchida, membahas soal perang di Okinawa. Karaki bilang, meskipun kapal Yamato berlayar ke sana, tapi tenang, ada kamikaze Jepang akan menghancurkan pasukan Amerika, jadi jangan cemas. Tahu cuman pura-pura, mereka kompak menyatakan siap mati demi kekaisaran Jepang. Di dapur melihat Sumio sedih sambil ngeliatin jimat pemberian Tamaki, Moriwaki panggil, lalu dikasih surat. Tanda tangan ini, gak usah ikut perang, jagain ibu di rumah. Namun Sumio nolak, aku hanya diadopsi dan ingin tempur sampai akhir. Mendengar itu, Moriwaki terharu, lalu nyuruh istirahat. Di sana Karaki cerita, para taruna pun berkata hal yang sama. Ingat mereka masih anak-anak jadi ngerasa prihatin. Ditambah Moriwaki sedih mikirin ibu dan saudaranya yang tinggal di Okinawa, gak tahu gimana nasib mereka sekarang. Pada 25 Maret 1945, para taruna diberi kesempatan cuti terakhir. Saat itu, Moriwaki ngajak Sumio ke suatu tempat. Ia disuruh masuk dan ternyata sengaja dipertemukan dengan ibu sambungnya. Di sana Sumio ngasih benda milik Tamaki lalu bilang, kakak telah tewas. Ibu sedih, tapi nyoba tegar sambil nyuruh nyicip kue buatannya.
kantor pos. Nisi kirim uang dan nulis surat ke ibu kalau ini bakal jadi kabar terakhirnya. Di sisi lain, Taiko lari ke rumah Kamio dan mendapati ia duduk merenung di depan foto ibu yang ternyata sudah meninggal. Tiba-tiba aja Taiko menangis sambil minta maaf. Ia cerita di tanggal 19 Maret terjadi serangan udara. Pas mau nyelamatin diri, Taiko jatuh dan ibu ngelindungin dia dari tembakan pesawat. Usai mendengar cerita itu, Kamio sedih. Ditambah kakaknya juga tewas dan sekarang jadi sebatang kara. Tahu ada perang di Okinawa, Taiko minta jangan ikut ke sana. Tapi Kamio bilang, ibu dan kakakku tewas. Pilihan terakhir adalah pergi perang sebelum bertambah banyak korban. Taiko makin histeris dan bilang dia mencintai Kamio lalu pergi. Di rumah sakit, saat Moriwaki menjenguk Uchida, bukannya senang, dia malah bilang, kau kesini hanya untuk mengucapkan selamat tinggal karena mau ke Okinawa. Namun Moriwaki gak jawab. Ia cerita soal bunga sakura yang terlihat cantik, tapi pada akhirnya akan gugur juga. Di sebuah penginapan, rencana Karaki ketemu istri dan anaknya berujung gagal. Katanya udah pesan 3 hari lalu, tapi gak dapat tiket. Di tempat lain, seorang wanita bernama Ayako buru-buru pulang karena Uchida ngedadak datang ke rumah. Lagi asik bercanda, tiba-tiba ngasih uang segepok. Curiga mau pergi ke Okinawa. Pas ditanya dia gak ngaku, namun kelihatan bohong. Ayako sedih dan langsung ngajakin masuk kamar. Besoknya ketika pamit pergi, Sumio bilang ke ibu, terima kasih untuk jimatnya. Ia ngasih hormat, lalu pergi. Ibu nyusul dan teriak, tolong jangan mati. Mereka pun saling berpelukan. Sambil nunggu bis, Kamio gelisah Taiko gak datang. Kemudian ia muncul, lalu ngasih jimat. Katanya supaya menang perang, nanti akan bekerja di Hiroshima. Bis pun datang dan mereka akhirnya berpisah. Ganbatte na. Untuk kembali ke kapal Yamato, para taruna diantar dengan perahu kecil dan baru aja jalan, istri dan anak Karaki datang dan cuman bisa teriak dari jauh. Meskipun begitu, Karaki senang bisa melihat mereka sehat dan baik-baik saja. Di atas kapal, saat membuka ruangan listrik, Moriwaki kaget melihat Uchida sembunyi di sana yang tanpa basa-basi langsung minta makan. Lagi asik makan sambil dilayani Kamio, Karaki datang marah-marah, khawatir dengan kesehatannya. Dikasih tahu dia malah cuek, lalu membahas tentang awal kapal Yamato diluncurkan. Saat itu Moriwaki, Karaki, dan Uchida merasa bangga hampir 4 tahun berjuang, mereka harus tetap bersama sampai akhir. Moriwaki bilang, apapun yang terjadi, di antara kita harus ada yang bertahan hidup. Lagi sedih-sedihnya, Uchida malah nyaut, tenang, nyawaku banyak. Di sana Kamio cuman berdiri, mendengarkan mereka ngobrol. Tanggal 1 April 1945, pasukan Amerika Serikat akhirnya mendarat di Okinawa. Komandan armada gabungan, yakni Laksamana Kusaka, naik ke Yamato, sampaikan pesan. Saichi Ito menerima pesan terakhir dalam operasi Tengo, menerobos ke perairan Okinawa dan menyeberang armada suplai musuh. Namun ketika mengetahui tak ada perlindungan udara, Ito diliputi keraguan. Di ruang rapat ketika para staf angkatan laut terlibat debat panas, Ito menegaskan bahwa Yamato akan menjadi simbol pengorbanan 100 juta rakyat Jepang. Baginya misi itu bukan sekedar operasi militer, melainkan kesempatan terakhir yang dianggap terhormat. Besok pukul 4 pagi, kita berlayar ke Okinawa. Di luar, seluruh awak kapal berkumpul mendengarkan pidato yang membakar semangat. Mereka diberitahu akan menghadapi pertempuran ekstrim yang menjadi harapan terakhir Jepang. Usai upacara, lagi jalan-jalan, Kapten Usubuchi Salfok melihat ada tulisan "Siap mati" dan serentak para taruna datang berkumpul. Dengan tenang, ia bilang,
Sekarang waktunya salam perpisahan. Luapkan hati kalian, gak apa-apa nangis. Itu bagian dari persiapan untuk mati. Malamnya di ruang kumpul, kru senior berpesta sampai mabuk. Sedangkan di luar para taruna kelihatan cemas. Untung Moriwaki datang sambil bawa makanan. Dia ngasih nasihat, jika nanti mendengar perintah tinggalkan kapal, itu kesempatan kalian nyelamatin diri. Sekarang mending makan dulu. Mereka asik makan, di dalam kru senior malah debat kusir. Katanya gak ada bantuan udara, bahan bakar gak cukup, ini cuman misi bunuh diri. Ujung-ujungnya pada baku hantam. Begitu Kapten Usubuchi datang, semua pada diam, lalu ia bilang, kekalahan bukan akhir, melainkan pelajaran. Jika hari ini kita berani memahami kesalahan, maka dari sanalah kebangkitan Jepang bisa dimulai. Keesokan harinya, tanggal 6 April 1945, tepat jam 4 sore, kapal pun mulai berangkat. Malamnya di ruang operator, mereka mendapatkan transmisi ada kapal selam musuh. Karena curiga dibuntuti, armada mengubah jalur ke barat lewat Tanjung Sata, yang ternyata malah mengungkap posisi mereka terpantau pesawat intai. Dan saat lepaskan tembakan, sayangnya mereka lolos. Laksamana Ito kira udah terlanjur ketahuan, kita langsung aja melaju cepat menuju Okinawa. Sebelum menghadapi pertempuran, para prajurit dibagi makanan untuk nambah stamina. Lalu Komandan Tetsuzo izin tugas ke Geladak mengisi posisi yang cukup bahaya. Di atas sana, mereka menjadi garda terdepan. Pos penembak meriam telah di posisi mereka. Hingga beberapa saat kemudian, puluhan kapal datang dan perang pun dimulai. Akibat dua hantaman torpedo, Ito dapat kabar gudang amunisi dan kubah meriam terbakar. Belum sempat padam, kembali disusul serangan brutal ke arah pos-pos pertahanan mereka yang langsung banyak korban berjatuhan. Di tengah situasi panik sebelum kebakaran hebat, Ito kasih perintah banjiri kompartemen 12 dan 13. Namun sekeras apapun upaya mereka, serangan musuh datang dari berbagai arah. Sampai pos pertahanan meriam tinggal menyisakan Kamio yang berusaha bertahan di sana. Namun di detik itu, Kasaki terpental dan tewas seketika. Sejak saat itu, gelombang serangan musuh makin membabi buta. Meski harapan kian menipis, Uchida, Moriwaki, dan Kamio berusaha membalas serangan sebisa mungkin hingga akhirnya Uchida tumbang. Dalam situasi genting itu, Moriwaki menyuruh Kamio ambil alih kendali sementara ia jadi pemuat amunisi. Namun tak lama Moriwaki pun ikut tertembak dan Kamio terus membalas serangan di tengah hujan peluru yang tak memberi jeda.
Hingga akhirnya Ito memberi perintah semua turun dari Yamato dan minta kapal pengawal menjemput para penyintas. Namun ruangan radio tak lagi merespon. Saat didatangi, semua operator telah tewas dan air laut mulai merembas masuk. Nisi yang mendengar perintah itu teriak agar segera tinggalkan kapal. Ito sempat bilang ini sangat memalukan. Ia pamit lalu pergi. Di tengah situasi kacau, Kamio disuruh turun dan setelah Uchida menitipkan belatinya dengan bantuan Moriwaki, Kamio didorong ke bawah. Lalu keduanya memilih bertahan dan kembali membalas serangan musuh bersamaan dengan kapal yang perlahan tenggelam. Di tengah kekacauan itu, Kamio bertemu Nisi. Nisi bilang udah gak sanggup lagi, lalu tenggelam. Bayangan kejadian itu membuat Kamio tiba-tiba terserang jantung. Dalam kondisi setengah sadar, kenangan lama kembali muncul. Saat tubuhnya mulai lemah, beruntung Moriwaki datang mengikat tali penyelamat dan setelah Kamio aman, ia mencari Uchida yang masih hilang. Kemudian setelah selamat dari maut, Kamio datang ke kampung halaman Nisi. Ia menemukan ibunya sedang menanam padi di sawah. Dengan berat hati, Kamio bilang Nisi telah gugur. Tapi sang ibu menolak percaya. Kau bohong, sebentar lagi dia pulang. Di saat Kamio hendak pergi, ibu itu menahannya dan berkata lirih, beraninya malah kau yang selamat. Kamio cuma diam dan tak jadi pulang. Ia bermalam di lumbung, dihantui rasa bersalah. Keesokan paginya, melihat sedang menanam padi, hati sang ibu luluh dan ia menyuruh Kamio makan. Sebelum suapan pertama, ibu ngasih tahu lahan ini ku beli dari uang Nisi. Seketika Kamio sujud meminta maaf. Sang ibu pun terisak, mengaku sudah mengikhlaskan putranya gugur di medan perang. Di tengah haru itu, ibu cuma bilang, tetaplah hidup nak. Jangan mati seperti yang lain. Kamio kembali sadar dan Makiko segera memberikan obat. Susi yang khawatir ingin menelpon kepala pelabuhan agar mereka dijemput. Namun Kamio nolak, bersikeras melanjutkan perjalanan. Lalu ia cerita tentang Taiko yang bekerja di Hiroshima. Pada 6 Agustus, bom atom dijatuhkan dan ledakan dahsyat meluluh lantakan kota itu. Di tempat pengungsian, Taiko akhirnya ditemukan dalam kondisi luka parah. Ia nampaknya senang. Jimat yang pernah diberikan ternyata melindungi Kamio. Sedangkan jimatnya adalah gambar buatan Nisi. Nanti setelah sembuh kita nabung buat beli perahu, lalu kasih nama Asukamaru. Belum juga kesampaian, ia hembuskan nafas terakhirnya. Kamio telah mewujudkan impiannya memiliki perahu Asukamaru. Lalu cerita di tanggal 9 Agustus, giliran Nagasaki yang dijatuhi bom. 6 hari kemudian Jepang akhirnya menyerah dan perang pun berakhir. Kebetulan Kamio masih menyimpan belati milik Uchida yang langsung diberikan kepada Makiko. Tak lama kemudian mereka tiba di titik tenggelamnya Yamato. Makiko mengeluarkan sebuah bungkusan kecil. Kata ayah, taburkan abuku bersama kawan-kawan dari Yamato. Abu itu pun ditebarkan ke laut. Makiko memberi hormat dan berkata pelan, kini Bintara Uchida akhirnya kembali. Selamat jalan ayah. Tiba-tiba Kamio sedih. 60 tahun berlalu. Kenapa baru saat ini ia benar-benar mengerti alasan harus bertahan hidup? Atsushi mengambil alih kemudi perahu dan membawa mereka kembali pulang.